wa in kana dzaliman biman khurujiha nggih fa in kharajat bi idnihi fa muqtafi fi hayati rathatin talabal mawadi al khaliyah duna syawari wal aswaq muhtarizah min ayasma gharibu sautiha aw ya'rifuha bi syakhsiha wa la tata'arraf ila sadiqi ba'liha. Dan perempuan ketika keluar rumah sekalipun dengan izin suami sekalipun harus dengan keadaan menutup aurat secara sempurna. Harus nutup aurat, harus jaga pandangan, harus jaga sikap, harus jaga akhlak, harus jaga omongan, baik itu omongan secara lisan ataupun omongan lewat niki lewat media sosial. Ini harus kita pikirkan, pantas yang seperti ini pantas enggak saya katakan. Kalau enggak pantas jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Nah, ini bukan cuman aturannya suami, tapi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ketika mereka keluar rumah wajib hukumnya nutup aurat. Aurat fisik ditutup, aurat hati juga ditutup. Aurat hati itu seperti apa? Aurat hati ini ya apa namanya? Kita mengungkap sesuatu yang harusnya tidak kita ungkap. Mengungkap hal-hal yang ada di rumah tangga yang seharusnya tidak keluar, tidak sampai keluar. Misalkan, oh suami saya itu kalau di rumah senengane sukanya itu pakai celana pendek, sukanya itu ndak pakai baju atasnya. Nah, ini temennya jenengan kasih istilahnya jenengan ceritani hal yang seperti ini manfaatnya apa kira-kira? Manfaatnya apa kira-kira? Nggak ada sama sekali. Malahan itu kan istilahnya. Jadi itu hal yang simpel. Yang lebih spesifik lagi tambah tidak boleh untuk kita keluarkan. Masalah di ranjang, masalah di kamar, masalah yang ada di dalam rumah tangga kita ini jangan sampai terungkap kepada siapapun. Jangan sampai terungkap kepada siapapun, kecuali kalau jenengan pengen nyari solusi dari hal tersebut, kita boleh cerita kepada orang yang sekiranya bisa ngasih solusi. Enggak kepada semua orang. Kumpul ibu PKK diceritani, bojoku duwe loro ngene. Suamiku begini. Di rumah ada masalah ini. Jangan jenengan ceritakan kepada ini aibnya rumah tangga. Ini auratnya keluarga jenengan. Aurat ini, jadi aurat fisik dijaga, aurat rumah tangga dijaga, aurat diri sendiri juga harus dijaga. Aib-aib kita, aib-aib yang ada di dalam diri kita ini sebisa mungkin jangan sampai kita bicarakan kepada orang lain secara tersurat ataupun tersirat. Tersurat itu ya ditulis, aku punya masalah gini. Yang tersirat sindiran. Seandainya aku punya suami yang begini. Ini kan orang nangkepnya Pak. Oh berarti bojone dhek ndak ngono. Berarti suaminya dia ndak begitu. Makanya hati-hati Bu. Hati-hati omong cerita. Kita boleh cerita sama orang yang bisa ngasih solusi kepada kita. Misalkan seperti apa? Misalkan suami kita punya penyakit, punya penyakit sesuatu di dalam dirinya. Nah, kita ceritanya sama siapa? Yo sama dokter. Ceritanya sama dokter yang menangani hal tersebut. Sakitnya di perut, ya cerita ke dokter dalam. Sakitnya paru-paru, ya ke dokter paru-paru. Sakitnya di paru-paru, curhatnya sama dokter gigi. Ini kan ya nggak nyambung. Jadi kalau masalah kesehatan ke dokter yang punya kompetensi di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalkan masalah keharmonisan, masalah keagamaan, masalah hubungan secara syariat, kita ceritanya ya sama orang-orang yang ahli di dalam hal tersebut, di dalam bidang tersebut. Kalau misalkan ranahnya perempuan jenengan, istilahnya yang sekiranya masih bisa diselesaikan oleh ulama-ulama perempuan, orang-orang alim dari kalangan perempuan, cerita ke perempuan. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, ini harus ulama laki-laki ini yang nangani, ya sudah datangnya ke ulama yang laki-laki. Karena ada beberapa hal yang istilahnya jujur saja saya
didatangi orang-orang yang curhat masalah rumah tangganya, padahal hubungannya antara suami istri, minta dinikahkan lagi sama saya. Niki kan nggak nyambung, gitu. Ada beberapa orang yang datang karena sudah kadung cerai, sudah kadung suaminya itu nalak, datangnya ke saya minta dinikahkan. Ini saya bisa apa? Jadi penghulu yo ndak iso, gitu. Jadi saksi juga ndak bisa, gitu. Datangnya ke siapa? Datangnya ke ulama-ulama yang laki-laki. Jadi seperti itu, aurat diri ini yang harus sangat dijaga sekali.